Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita memulai pengajian kita, ini kita luruskan niat kita dulu. Kita baca niat sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, kita kirim tawasul Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Kifayatul Awam, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dan Syekh Alam Muhammad Al-Fudhali. Semoga keberkahan dari kitab ini sampai kepada kita, sampai kepada keluarga kita, sampai umat seluruh alam. Al-hadiniya wa la kulli niyatin sholih kama niyati masyayikhina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ini kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholawat. Sholawat itu ada kalanya sholawat yang dari Allah, ada kalanya sholawat yang dari malaikat, ada juga sholawat yang dari manusia. Sholawat yang dibacakan oleh manusia itu berbeda dengan sholawat yang dibacakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Sholawat yang dibacakan oleh manusia ini berbeda dengan sholawat yang berasal dari Allah. Kalau sholawat yang dari Allah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kemuliaan. Kemudian kalau sholawat dari malaikat ini supaya menambah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tersebut. Begitu juga sholawat yang dari manusia. Kemudian sholawat yang kita bacakan ini bermanfaat untuk Nabi atau tidak? Maka ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kemuliaannya Nabi ini telah penuh. Allah kasih Nabi kemuliaannya udah penuh, udah mentok. Ibaratnya kalau gelas ini diisi kemuliaan, maka gelasnya udah penuh. Ketika dibacakan sholawat, tambahnya kemuliaan, ibarat gelas ini diisi lagi, tambahin air, maka gelas tadi yang ada malah luber. Nah, luberannya ini, luberan dari kemuliaannya Nabi ini melimpah kepada orang yang membaca sholawat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan kemuliaannya Nabi tidak terbatas.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan nikmat surga ini tidak terbatas. Jadi kalau surga hari ini enak, besok lebih enak lagi, besoknya lagi lebih enak lagi. Nggak ada batasnya enaknya itu, nggak ada batasnya. Kenikmatan surga tidak terbatas. Nah, atas kenikmatan surga tidak terbatas Allah mampu, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu menjadikan kemuliaannya Nabi tidak terbatas. Ini maknanya sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam ini tetap atas baginda Nabi. Tadi sholawat udah, sekarang salam. Salam ini apa? Maksudnya salam di situ apa? Salam, assalamu alaik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim. Itu salam. Salam di situ maksudnya adalah supaya tambahnya keselamatan, tambahnya keamanan. Maknanya salam di situ adalah tambah keselamatan, tambahnya keamanan. Para nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam yang pertama kali diciptakan sampai nabi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hatinya itu ada namanya rasa aman. Allah tanamkan dalam hati seluruh para nabi. Semua para nabi dalam hatinya ada rasa aman. Sehingga apa? Aman terus rasanya di hidup. Contohnya gimana? Kayak jagoan dalam film. Jagoan dalam film, mulai dari awal film, jagoannya udah aman, udah ngerasa tenang gitu. Kenapa? Karena sutradara milih dia ini jadi jagoan. Sehingga apa? Dari awal sampai akhir sampai seterusnya dia ngerasa bahwasanya dia ini aman terus. Telah terletak dalam hatinya nih rasa aman. Di dalam film mau diapain dia tetap aman aja. Kenapa? Saya jagoan. Nah, Nabi juga dikasih, seluruh para nabi dalam hatinya dikasih rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita doain wassalamu ala sayyidina Muhammad, nambahin salam supaya apa? Supaya rasa aman yang ada tadi supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya kapan? Nih katanya udah ada rasa aman. Iya, udah ada, tapi kita minta supaya adanya tambah. Nah, tambahnya nih kapan? Tambahnya nanti ketika di akhirat. Ketika di padang mahsyar. Kenapa? Karena nanti ketika di akhirat nih ada riwayat, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya seluruh manusia, mulai dari anak kecil, orang tua, yang dewasa, segala macam, mau dari perempuan ataupun laki, seluruh manusia ketika di padang mahsyar semuanya dalam ketakutan. Takut itu isinya padang mahsyar itu orang-orang. Sampai apa? Sampai para nabi juga dalam ketakutan. Maka apa? Rasa aman. Tadi ini ada rasa aman. Allah letakkan rasa aman. Tapi rasa aman yang tadi ada ketika di padang mahsyar itu enggak kayak biasanya. Hilang, berganti menjadi rasa takut. Jadi di padang mahsyar para nabi itu semua sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan sampai ke para nabi pun punya rasa takut. Kok bisa sampai punya rasa takut? Contohnya gini, misalnya di perusahaan, apa enggak di kelurahan, ini Pak Lurahnya lagi rapat, lagi serius, kemudian Pak Lurahnya marah ke salah satu orang, marah besar ke orang itu, maka apa? Marahnya apa? Ke salah satu aja, tapi semuanya ini ikut takut. Kenapa? Karena lurahnya marah. Nggak ada kok lurahnya marah, yang lain malah cengengesan, malah ketawa rasain, nggak ada. Ketika lurahnya marah, maka yang lain di ruangan itu pada ketakutan semuanya. Nah, begitu juga di padang mahsyar nanti. Ketika di padang mahsyar, semuanya walaupun dia nggak salah, nabi nggak salah, orang-orang iman nggak ngerasa salah, tapi Allah letakkan dalam hatinya rasa takut. Maka nanti ketika di akhirat bentuknya ini apa? Bukan marah-marah, Allah marah-marah, enggak. Tapi diantaranya nanti ketika di padang mahsyar orang-orang melihat azab yang pedih,
dia lihat depan mata dia disaksikan azab, dia nih takut bener-bener. Maka apa? Ketakutannya itu yang tadinya wah nggak tenang-tenang aja, sampai Allah tanamkan, Allah munculkan rasa takut para nabi. Orang-orang semua pada mengkhawatirkan nasibnya, sehingga dalam Al-Quran surat Al-Fajr, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Orang-orang pada mengkhawatirkan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang nih lari dari temennya, udah pokoknya urusin sendiri. Ini udah pokoknya lagi gak keadaan genting gini, udah saya udah nggak mikirin dia lagi. Wa ummihi wa abi, anaknya nggak mikirin orang tuanya udah lari, udah nggak mikirin anaknya, saking gentingnya keadaan tersebut. Nah, ketika di padang mahsyar, dari benar-benar ketakutan, semuanya pada mikirin keadaan nafsi, gimana keadaanku, gimana keadaanku. Semuanya ditenggelamkan pada jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan apa saja. Ini di padang mahsyar ngelihat azab, waduh nanti saya diazab apa enggak, saya ikut golongan itu, semuanya pada tenggelam pada jaiznya Allah. Jaiznya Allah apa? Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan apapun, terserah Allah. Ini orang mukmin mau dimasukin neraka terserah Allah. Orang kafir mau dimasukin surga terserah Allah. Maka apa? Ini namanya sifat jaiznya Allah. Nggak ada yang bisa protes, nggak bisa kok demo, nggak bisa kok protes, nggak bisa kok komplain, nggak bisa. Ini namanya sifat jaiznya Allah. Nah, semua orang tenggelam pada sifat jaiznya Allah ini nanti ketika di padang mahsyar. Contohnya ini, dulu ketika perang Badar ini orang Islam jumlahnya 313. Jumlahnya 313 dan musuh ini 3 kali lipatnya sampai 1000 orang. Maka apa? Maka Nabi ini doa, ya Allah menangkanlah umat Islam. Nabi doa semalaman suntuk, sampai nangis-nangis minta sama Allah supaya dimenangkan orang Islamnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar ngelihat ini nggak tega, maka bilang Nabi jangan nangis, udah tenang. Allah udah janji sama kita. Janji apa? Janji bahwasanya besok kita akan menang. Tapi apa? Tapi Nabi tetap nangis, tetap minta sama Allah. Kenapa? Kalau kita lihat seakan-akan imannya Abu Bakar ini lebih tenang, lebih tinggi. Oh, Nabi ini masih udah dikasih janji tapi masih kok nggak tenang. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini berhenti pada janjinya Allah. Ketika Allah bilang besok akan ditolong, maka Sayyidina Abu Bakar berhenti di situ. Nabi melebihi itu. Nabi berhenti pada sifat jaiznya Allah. Jadi sifat jaiznya Allah, Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan apapun terserah Allah. Besok mau orang Islam dimenangkan atau dikalahkan terserah Allah. Nah, Nabi sampai ke jaiznya Allah itu. Maka takut, akhirnya doa minta sama Allah. Nah, begitu juga di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang-orang semuanya pada berada dalam ketakutan. Nah, ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ketika kita mengucapkan salam, ini maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa aman kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad khususnya. Jadi ketika orang-orang pada takut, nah Nabi Muhammad ditambahkan rasa aman. Nah, maksudnya rasa aman di situ adalah di sini ketika di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itu nanti orang-orang berdiri dalam keadaan semuanya berdiri, kumpul dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang lahir terakhir sebelum kiamat, itu semuanya kumpul jadi satu. Kumpul jadi satu, kemudian apa? Mereka semua berdiri digantung sama Allah. Selama berapa tahun? 4000 tahun. Berdiri ini nggak tahu mau dimasukin surga atau mau dimasukin neraka, nggak tahu. Allah saat itu benar-benar dalam keadaan marah. Di padang mahsyar semuanya berdiri, matahari sampai didekatkan sama Allah dalam ukuran sejengkal dari kepala.
Ini sekarang matahari di ujung sana aja jaraknya jauh banget, sampai sini panas banget. Siang tuh kalau nggak pakai kipas, nggak pakai AC tuh rasanya masya Allah, udah kayak mandi keringet. Nah nanti di padang mahsyar matahari nggak sejauh itu, matahari didekatkan sama Allah sampai ukuran sejengkal. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang tenggelam sama keringetnya sendiri. Ini kita kayak gini aja keringetan nih. Ini AC mati keringetan, kipas mati, siang mati lampu keringetan. Apalagi nanti di padang mahsyar yang matahari dalam keadaan dekat. Maka apa? Orang-orang ini pada keringatan. Ada yang keringatannya sampai basah, sampai semata kakinya, tenggelam sampai semata kaki. Ada yang keringetan sampai tenggelam sampai ke lutut. Ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher. Bahkan ada yang tenggelam sama keringatnya sendiri. Ini menyesuaikan amalannya masing-masing. Tapi apa? Tapi kata Nabi, ada amalan, ada golongan kategori orang yang nanti ketika di padang mahsyar mereka akan selamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok, 7 golongan yang mana nanti ketika di akhirat yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan naungannya Allah. Jadi waktunya orang-orang kepanasan dinaungin sama Allah pada waktu orang-orang kepanasan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang saat itu nggak ada naungan, nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah 7 ini apa aja? 7 ini yang pertama al-imam al-adil, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, maka nanti ketika di padang mahsyar mereka dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil ini siapa? Bukan cuman presiden yang adil, bukan cuman gubernur, bukan sampai kayak gitu. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kita di sini adalah pemimpin. Laki-laki menjadi pemimpin dari keluarganya, ibu pemimpin dari anak-anaknya, anak pemimpin dari dirinya. Semuanya menjadi pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinan. Maka apa? Maka al-imam al-adil, ketika orang menjadi pemimpin, entah itu pemimpin apapun kok dia jadi adil, maka nanti akan mendapatkan naungan ketika nanti di akhirat. Naungan, nggak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan imam yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah azza wajal, pemuda yang masih kecilnya sampai dewasa tumbuh dalam keadaan takut kepada Allah. Jadi tumbuhnya ini, gedenya ini, dewasanya ini terlindungi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ikut pergaulan bebas, nggak ikut pergaulan yang macam-macam kayak gitu. Maka apa? Pemuda yang kayak gini, yang pemuda-pemuda pada rusak kok dia bisa jaga, maka dia ini menjadi orang yang termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy. Nanti ketika di arsy ada 7 dan nanti ada sisanya 5 lagi. Maka diceritakan dalam hadis di padang mahsyar itu semuanya dalam keadaan takut. Akhirnya apa? Orang-orang pada datang ke Nabi Adam, datang ke nabi-nabi minta syafaat. Ini kenapa, ini keadaan apa ini nih? Coba minta sama Allah kejelasan. Ini apa ini? Allah marah, benar-benar marah, kenapa? Coba tanya sama Allah, minta syafaat. Akhirnya apa? Orang-orang pada datang ke Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam bilang, wahai Nabi Adam, engkau ini kan bapaknya manusia, yang pertama kali diciptakan kan engkau. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya langsung. Allah meniupkan ruh, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk sujud kepada engkau. Maka apa? Atas kemuliaan ini coba Nabi Adam minta sama Allah kejelasan, ini apa yang terjadi, ini apa? Coba minta sama Allah, syafaati kami. Maka apa? Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Oh, nggak bisa. Aku ngurus diriku, kamu ngurus diri kamu. Aku nggak bisa bantu saat ini. Akhirnya coba kamu datang ke Nabi Nuh. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Nuh, bilang juga Nabi Nuh,
engkau ini adalah Nabi Allah, bahkan dikenal dengan orang yang banyak sabarnya, hamba yang banyak bersyukur. Maka apa? Coba minta sama Allah apa yang terjadi saat ini nih. Maka ditanya, ketika diminta, minta syafaatilah kami. Maka orang-orang nggak bisa disyafaati. Nafsi, nafsi, kata Nabi Nuh. Nggak bisa, aku ngurus diriku, kamu ngurus diri kamu. Coba kamu minta ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga gitu. Nabi Ibrahim mintain syafaat kami, syafaatilah kami. Nggak bisa, nafsi, nafsi. Ayo coba kamu datang ke Nabi Musa. Nabi Musa juga kayak gitu. Nabi Musa, tolong syafaati kami. Nggak bisa, nafsi, nafsi. Coba kamu datang ke Nabi Isa. Datang lagi ke Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, nafsi, nafsi, nggak bisa, aku ngurus diri aku, kamu ngurus diri kamu masing-masing saat ini nih, nggak bisa. Akhirnya apa? Coba kamu datang ke Nabi Muhammad. Datanglah orang-orang ke Nabi Muhammad. Pas datang, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, maka coba selamatilah, syafaatilah kami. Jadi para Nabi ini semuanya punya doa andalan, satu doa andalan dikasih kesempatan. Dan seluruh para nabi semuanya telah menggunakannya ketika di dunia, tapi Nabi menyimpannya ketika di akhirat. Maka ketika di akhirat Nabi Muhammad ini sujud di bawah arsy, diilhamin sama Allah doa-doa yang gak pernah dibaca sebelumnya. Jadi doanya itu langsung diilhamin sama Allah, pujian-pujian yang gak pernah dibaca sebelumnya dan gak pernah dibaca setelahnya. Dibaca sama Nabi, akhirnya apa? Wahai Muhammad, irfa' roksak saltuto wakul tusma. Angkat kepalamu, kamu mau minta, minta aja, nanti dikasih. Minta syafaat, syafaati. Akhirnya ketika itu, akhirnya orang-orang pada dapat syafaat. Nah, salam, bacaan salam yang kita baca nanti di akhirat adalah untuk itu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan rasa aman ketika orang-orang pada takut, pada khawatir. Nah, ketika di mahsyar itu Nabi menerima rasa aman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di situ menggunakan kata sayyidina. Sayyidina, padahal kalau sholawat misalnya kita buka di hadis nggak ada yang pakai sayyidina. Nabi ngajarin sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, bukan ala sayyidina Muhammad. Nabi ngajarinnya kayak gitu. Maka apa? Lah kok kita baca pakai sayyidina? Karena ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi bersabda ana sayyidu waladi Adam. Nabi mengakui dirinya bahwasanya Nabi adalah sayyid. Dalam riwayat lain Nabi bersabda ana sayyidu waladi Adam. Nabi adalah sayyidnya anak Adam. Maka apa? Ketika kita menambahkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina, ini riwayatnya ini nggak ada nih. Emang Nabi nggak pernah ngajarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak pernah. Tapi kalau ditambahin sayyidina gimana? Boleh, bahkan bagus. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, mengakui dirinya adalah sayyid. Kemudian ala sayyidina Muhammad. Muhammad itu diartikan sesuatu yang terpuji. Jadi kalau nama Muhammad itu artinya sesuatu yang terpuji. Asal katanya dari hamida. Hamida terpuji, Muhammad yang dipuji, yang terpuji. Sama juga kayak Mahmud. Mahmud itu terpuji. Lah terus kenapa nggak pakai kata Mahmud tapi kata Muhammad? Kalau dalam sastra Arab, Mahmud itu dipujinya hanya satu kali. Tapi kalau Muhammad pujiannya itu berulang kali, maka pakai kata Muhammad. Tapi Muhammad itu nama yang terkenal ketika di dunia aja. Nanti kalau di akhirat terkenalnya bukan Muhammad lagi, yang dikenal yaitu nama Ahmad. Karena nama Nabi ini ada banyak. Yasin, ada riwayat yang mengatakan Yasin ini nama Nabi. Ada riwayat yang mengatakan Toha ini nama Nabi. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Muzammil juga nama Nabi. Banyak riwayat yang mengatakan nama Nabi ini ada berapa gitu.
Allahumma sholli ala sayyidina wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdolil ibad. Nabi Muhammad adalah semulia-mulianya hamba. Jadi para nabi itu semuanya mulia. Nabi Muhammad afdol, paling mulia. Nah, di sini menggunakan kata abad. Abad artinya hamba. Hamba di situ menunjukkan bahwasanya derajat yang paling tinggi, yang paling disukai oleh Allah adalah abad, hamba. Maka pada dalam surat Al-Isra dijelaskan subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah menjalankan waktu malam abdihi, hambanya, bukan pakai kata sayyid, bukan pakai kata khalil, bukan pakai kata habib, tapi pakai kata abd. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan pangkat yang paling tinggi adalah hamba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdolil ibad wa ala alihi, dan untuk para keluarganya. Semoga sholawat dan salam ini terlimpah kepada keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi ini siapa? Ada keluarga dari jalan umum, ada keluarga dari jalan khusus. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, keluarga, ada keluarga di sini, maksudnya ada dari jalan khusus, ada juga dari jalan umum. Jalan khususnya apa? Jalan khusus ini adalah orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan Nabi. Ini keluarga khususnya Nabi yang memiliki ikatan darah. Tapi ada lagi jalur umum. Pendapat para ulama ada juga keluarga yang jalur umum, yaitu apa? Seluruh umat Islam itu termasuk dari keluarganya Nabi. Maka apa? Kalau kita doa wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga sholawat dan salam atas keluarganya Nabi. Keluarga di sini maksud juga ke ayahnya Nabi, pamannya Nabi, keluarganya Nabi dari sambungan yang ada punya ikatan darah, juga masuk ke jalur umum, yaitu ke seluruh umat Islam, juga termasuk kepada kita. Wasahbihi, dan semoga sholawat atas para sahabat. Maka sahabat nih siapa? Sahabat nih kategorinya ada 3. Yang pertama, dia itu pernah melihat Nabi. Orang pernah melihat Nabi, sahabat. Kemudian yang kedua, hidup sezaman dengan Nabi. Dan yang ketiga, ini beriman dengan Nabi. Pernah melihat, hidup sezaman, dan beriman, ini harus 3 baru dikatakan sahabat. Walaupun ketika itu dia masih kecil sekalipun, tetap kalau dia ngelihat Nabi, beriman, dan hidup sezaman dikatakan sahabat. Maka sahabat nih jumlahnya ada 124.000. Ustadz, saya mimpi ketemu Nabi. Oh enggak, kalau mimpi itu enggak dikatakan sahabat, berarti saya sahabat dong. Enggak, sahabat itu hidup sezaman. Kalau dalam mimpi bukan hidup sezaman. Maka selepas wafatnya baginda Nabi, enggak ada kok penambahan jumlah sahabat. Yang ada ini dari jumlah sahabat sekian, nanti berkurang sampai nunggu habisnya sahabat. Enggak ada kok penambahan sahabat setelah wafatnya Nabi. Maka jumlahnya sahabat ada 124.000 tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia juga ada sahabat, sehingga sahabat yang sampai ke seluruh Indonesia menjadikan kita ini kenal sama Islam. Ini diantara sebab dari perjuangannya para sahabat. Sahabat udah nggak ada, maka dilanjutkan setelahnya yaitu tabi'in, pengikutnya sahabat. Orang yang ngelihat sahabat, sezaman dengan sahabat, pernah bertemu dengan sahabat tapi nggak pernah ketemu Nabi, makanya namanya tabiin. Bawahnya lagi tabiut tabiin sampai pengikut sampai sekarang. Nah, ini sholawat dan salam yang perlu kita pahami minimalnya. Oh, sholawatnya itu seperti itu, dan salam maksudnya kita baca salam adalah supaya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, insya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.